Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Silvana dari Bimbingan Konseling 1B ingin menuntaskan UAS Ilmu Komunikasi NIM 21083060072. Ya, kali ini kita akan membahas tentang keluh kesah tentang pelatih voli. Ya, kenapa Bapak bisa minat di bidang voli? Kenapa saya bisa minat di bidang voli? Itu karena saya punya teman banyak itu voli, sedangkan saya dulunya bukan penyuka olahraga voli. Berarti berawal dari teman gitu Pak ya? Berawal dari teman. Saya kan di situ, di daerah saya itu kan banyak pemain-pemain voli itu. Jadi salah satu teman saya ngajak, ayo kita ke voli gitu. Karena saya dulunya sepak bola. Terus udah berapa lama jadi pelatih voli Pak? Kalau pelatih mungkin istilahnya dalam artian saya bukan pelatih Mbak. Jadi saya seorang istilahnya support ke anak-anak supaya apa? Supaya mereka istilahnya minimalnya ada olahraganya gitu. Atau kita istilahnya dalam artian anak-anak itu jangan terpaku sama HP gitu Mbak. Untuk berapa lamanya ya udah mulai dari dulu juga udah tahun 2000 berapa juga ya, 2008 ya udah mulai suka namanya voli itu, udah mulai support anak-anak. Nah untuk pelatih saya dulunya ngikut sama Pak Doyok di GOR. Berarti awal mulai ngikut temen gitu Pak ya? Ngikut teman, sedangkan temennya itu latihannya itu di Karangsari Mbak, di Pak Doyok. Berarti awal mula Bapak minat tuh emang dari teman-teman gitu Pak ya? Iya. Kenapa Bapak bisa minat di bidang voli Pak? Bisa minat tersendiri gitu tuh Pak? Nah, lagi-lagi pertanyaan itu satu, ya istilahnya saya itu ngelihat anak-anak tuh jujur udah beda lah dari dulu sama sekarang tuh. Dulu kalau yang namanya latihan itu serius, bahkan istilahnya dicarilah yang namanya guru. Sedangkan istilahnya kalau udah zaman segini itu udah susah, udah istilahnya HP ininya. Terus bagaimana bisa jadi pelatih voli itu? Apakah Bapak pernah ikut lomba-lomba gitu tuh Pak? Jadi diangkat gitu tuh. Voli itu jauh Mbak istilahnya. Ada istilahnya entar dites di sana di sana. Saya masih jauh saya mah istilahnya. Jadi gini Mbak, saya tuh istilahnya support anak-anak. Jadi digabung dulu itu istilahnya namanya Taskam, istilahnya anak-anak muda di daerah saya tuh, khususnya di Lemadur itu ada beberapa anak yang istilahnya bagus main volinya. Jadi saya kumpulin dulu daftar sama ngambil dari luar gitu Mbak. Istilahnya di Cirebon itu ya pemain bon-bonan lah istilahnya gitu. Terus awal mula Bapak minat di bidang voli, kenapa nggak futsal, kenapa nggak basket, kenapa nggak yang lain gitu tuh Pak? Kenapa? Kenapa saya minat istilahnya nggak basket, nggak voli, nggak basket, nggak bola. Iya dulu saya bola Mbak, tapi istilahnya mayoritas di kampung saya itu voli. Gitu. Jadi kenapa saya nggak masuk ke voli gitu pikirannya saya. Sedangkan daerah saya udah mayoritas sudah pemain voli 70% mungkin lah istilahnya. Dari anak-anak sampai ini udah voli. Makanya saya kumpulin waktu dulu anak-anaknya yang umuran istilahnya umuran anak-anak 14-15 lah istilahnya. Yang sekarang sih udah nggak tahu kemana gitu, udah bagus kayaknya sih. Jadi melanjutkan yang dari dulu gitu Pak ya? Jadi dulu saya tuh istilahnya paling suka istilahnya yang namanya anak-anak muda. Bukan ini istilahnya yang mulai istilahnya cenderung ke olahraganya. Dan bukan hanya voli Mbak, saya kalau support tuh
olahraga apapun is okay, ayo support gitu. Terus ada pikiran buat berhenti dari volley nggak Pak? Terus pindah ke futsal gitu tuh Pak? Ada nggak? Kalau saya ini istilahnya pindah atau dalam istilah seperti ada mbak, saya dulu sempat kepikiran berhenti pas waktu saya nemuin istri, istilahnya dalam artian saya mau nikah. Dalam artian saya tuh istilahnya rencananya udah break dulu istilahnya dalam ini volley, tapi lagi-lagi anak-anaknya mbak, anak-anaknya tuh istilahnya tuh kayak nggak mau istilahnya saya berhenti tuh. Makanya apa, walaupun beda daerah, sekarang kan saya di Karangmalang, di Karangmulia istilahnya Pesalakan ya, walaupun beda daerah saya tetap istilahnya untuk anak-anak muda tuh support. Mereka datang di sini saya support, di sana saya support, sama-sama istilahnya support gitu. Terus bagaimana Pak yang ini, maksudnya tuh keluh kesah Bapak dalam melatih volley adakah? Untuk keluh kesah nih, komen untuk pelatih istilahnya, pelatih itu kalau yang namanya ikhlas mungkin nggak ada yang namanya keluh kesah, tapi istilahnya kalau pemainnya dalam artian mencoreng, istilahnya mencoreng dalam etika ya mungkin berarti lebih ini istilahnya lebih apa namanya gendut gitu maksudnya. Ada saja itu istilahnya. Makanya saya istilahnya anjurin ke teman-teman istilahnya yang muda itu, yang anak-anak latihan, yang namanya volley itu punya etika. Setiap olahraga punya etika. Terus juga masalah disiplin. Kebanyakan di daerah sini, di khususnya di Cirebon, banyak yang kurang disiplin. Makanya jarang pemain-pemain yang masuk ke istilahnya ke pon apa atau apa gitu. Berarti kalau misalkan keluh kesah sih ada, cuman yang namanya belajar bareng-bareng gitu Pak ya. Nah, kita semua di sini belajar bareng. Kita di sini semua belajar bareng, kita belajar bersama. Saya belajar dari mereka, mereka belajar dari saya, mungkin kayak gitu. Enggak, saya ini nempatin saya itu bukan di posisi pelatih. Soalnya apa? Mungkin mereka segan kalau saya nempatin, saya itu ditempatin ke pelatih. Kalau saya ditempatin ke istilahnya ke pembimbing, mungkin mereka berani istilahnya tanya-tanya gitu. Kalau pelatih mungkin segan, makanya saya apa namanya terbuka sok istilahnya buat anak-anak, silakan yang mau ya datang. Kalau yang istilahnya yang ya terserah mereka juga sih istilahnya. Kalau yang namanya latihan itu kadang nggak bisa dipaksa sih mbak. Iya benar. Terus kesimpulan dari Bapak selama mengajari volley anak-anak tuh apa Pak? Maksudnya kata-kata yang Bapak bisa luapin gitu sama anak-anak. Sama satu istilahnya buat anak-anak nih, khususnya istilahnya yang muda, belajar yang rajin, tekun, baik dalam segi olahraga ataupun segi istilahnya belajar di sekolah. Soalnya apa? Yang namanya volley itu olahraga lah, maksudnya bukan volley doang. Apa namanya? Olahraga. Entah itu volley, entah itu basket, entah itu futsal. Kalau tanpa dibarengi ijazah percuma. Satu. Dua. Di sini di Cirebon itu anggapannya kalau masih muda belum istilahnya apa ya namanya itu, aduh ya Allah,
nggak mau tampil ke ini, padahal mah belum ada kemauan nah gitu. padahal mah udah dari sebenarnya sih untuk latihan baik volley ataupun bola ataupun yang lain, kelas 4 SD itu udah sebenarnya sih udah masuk ke modelnya kayak latihan gitu, istilahnya diklat gitu. Cenderung orang kita di sini kalau umurnya masih muda, masih kelas 4 SD, pada nggak berani, dalam artian orang tuanya tuh nggak ngerespon. Sebenarnya sih usia segitu yang penting, soalnya apa, buat ke depan. 4 persiapan buat SMP buat SMA gitu, Kembali ke diri masing-masing. kembali ke juga, diri Pak. masing-masing. Iya, tapi istilahnya kalau nggak begitu, ntar istilahnya yang ada telat. Mm-mm. Hmm, Jadi coba Pak, udah. jadi solusi dari saya ataupun kesimpulan dari saya, lebih baik bisa yang jadi kesimpulan dari saya, kepribadian terdiri dari berbagai dimensi, baik yang positif maupun yang negatif. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Menyadari kelemahan diri sendiri menjadi cara efektif dalam meningkatkan diri, karena kita akan tahu aspek apa yang kita perlu tingkatkan atau perbaiki dari diri kita. Kepribadian individu yang dibentuk awal oleh faktor keturunan dan keluarga kemudian akan terwarnai oleh lingkungan, sosial, dan juga pengalaman hidup individu. Seperti peribahasanya bahwa pengalaman adalah yang paling berharga. Pengalaman adalah guru yang paling berharga. Hal ini pula berlaku dalam pengaruh kepribadian dan perilaku individu. Maka dari itu, carilah kegiatan atau aktivitas yang akan memberikan pengalaman positif dan berharga bagi diri kita, karena akan membentuk kepribadian yang menjadi lebih baik. Kemudian, perlu diketahui pula dalam ilmu konseling banyak teori yang penanganannya masing-masing tentang struktur kepribadian manusia. Salah satunya adalah teori psikoanalisis dan Sigmund Freud dengan struktur kepribadiannya, yaitu ID, ego, dan superego. Saya sebagai calon konselor perlu mempelajari dan memahami berbagai teori kepribadian dari berbagai tokoh, sehingga dapat melihat dan menganalisis kepribadian konseli dari berbagai sudut pandang teori, sehingga akan lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan konseli. Baik, terima kasih atas thanks for watching. Terima kasih untuk sekian kalinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.